Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai suatu vesikel pembawa sediaan obat, yang dimana kali ini kelompok kami, kelompok 7, akan membawakan transfermos. Sebelumnya saya akan membacakan anggota kelompok kami, yaitu kelompok 7. Yang pertama itu atas nama Putri Deswita Anggi, Putri Ayu Amalia, Rizky Novintasari, Safa Makfirah Hashim, Sri Wahyuni Hamka, dan yang terakhir itu adalah Siti Rabiatul Adawiyah. Baiklah, selanjutnya itu kita akan membahas terkait submateri atau subbahasan yang akan dibahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama itu kita akan membahas terkait pengertian, kemudian yang kedua itu karakteristik, ketiga itu adalah keuntungan, keempat adalah mekanisme penetrasi, yang kelima cara pembuatan, dan yang keenam itu adalah aplikasinya. Sebelumnya kita harus mengetahui istilah dari transfermos ini. Jadi istilah ini merupakan konsep yang dikenalkan pada tahun 1991, yang mana setelah itu bermunculanlah penelitian-penelitian di bidang ini dengan nama yang lain seperti flexible vesicle, etoson, dan masih banyak lagi dan sebagainya. Selanjutnya, istilah ini didaftarkan namanya oleh perusahaan Jerman yang namanya itu adalah IDEA AG, yang digunakan untuk obat yang menghantarkannya menggunakan teknologi tersebut. Ya baik, kita melanjut ke subbahasan pertama yang akan kita bahas, itu mengenai pengertiannya. Jadi perlu kita ketahui bersama bahwa pengertian dari transfermos itu adalah tetesan lipid bilayer yang memiliki kemampuan denoconformability, di mana mampu membuat penetrasi yang mudah melalui pori yang lebih kecil dibandingkan ukuran dari droplet itu sendiri. Jadi itulah pengertiannya. Selanjutnya yang kedua, karakteristik. Secara umum, pengujian untuk karakterisasi transfersom adalah sebagai berikut. 1. Efisiensi penjerapan. Salah satu contoh cara untuk mengukur efisiensi penjerapan ini adalah pertama dengan mengukur obat yang tidak terjerap menggunakan metode sentrifugasi kolom mini. Setelah sentrifugasi atau vesikel dirusak menggunakan 0,1% triton X 100 atau 50% N-propanolol, dan kemudian dilanjutkan dengan teknik analisa untuk mengukur obat yang terjerap. 2. Ukuran partikel dan distribusi ukuran partikel. Diameter vesikel dapat ditentukan dengan menggunakan photocorrelation, spektroskopi atau PCS, atau metode dynamic light scattering atau DLS. Sampel disiapkan dalam air terdestilasi, disaring melalui saringan membran 0,2 mm dan diencerkan dengan filterat salin, dan dilanjutkan dengan pengukuran diameter vesikel menggunakan kedua metode tadi. 3. Pengukuran derajat deformabilitas atau permeabilitas. Pada transfersom, pengukuran permeabilitas merupakan salah satu parameter penting dan unik dalam karakterisasinya. Pengukuran deformabilitas dilakukan terhadap air murni sebagai standar. Preparasi transfersom dalam jumlah besar dilewatkan melalui pori-pori yang diketahui ukurannya atau melalui saringan mikrofilter yang berbeda-beda, seperti sandwich dengan diameter pori antara 500 nanometer dan 400 nanometer, tergantung pada suspensi transfersom awal. Ukuran partikel dan distribusi ukurannya dicatat setelah masing-masing melalui DLS. 4. Pelepasan obat secara in vitro. Informasi dari studi in vitro digunakan untuk mengoptimalkan formulasi sebelum studi in vivo dengan biaya lebih mahal dilakukan. Untuk menentukan pelepasan obat secara in vitro, digunakan metode sel difusi atau dialisis, dan sampel yang diambil pada waktu yang berbeda kemudian dideteksi dengan berbagai teknik analisis seperti UV, KCKT, HPLC. Nah, materi selanjutnya
Keuntungan transfermose. Penelitian di bidang formulasi untuk sistem pengantaran transdermal saat ini sangat cepat berkembang. Hal ini disebabkan beberapa keuntungan pemberian secara transdermal dibanding pemberian oral. Keuntungan transdermal antara lain, yang pertama, dapat menghilangkan fluktuasi yang muncul pada absorpsi di gastrointestinal dan dapat menaikkan bioavailabilitas dari obat karena dengan menggunakan penghantaran transdermal, maka bahan aktif akan masuk langsung ke dalam sistem sirkulasi melalui kulit dan menghindari hepatic first effect. Kemudian yang kedua, memberikan input obat yang konstan dan terkontrol dan menurunkan variasi kadar plasma obat. Selanjutnya yang ketiga, meningkatkan kepatuhan pasien karena pemberian yang lebih mudah, risiko minimal dari trauma sakit atau kerusakan jaringan. Baiklah, selanjutnya mekanisme penetrasi. Transversam dapat mengatasi masalah penetrasi dengan menyempitkan ukurannya melalui intraseluler pada stratum corneum. Mekanisme bagaimana bahan aktif yang dimasukkan ke dalam transversam kemudian dapat melewati kulit belum diketahui dengan baik. Namun, ada dua mekanisme yang diajukan. Yang pertama, transversam bertindak sebagai sistem pembawa obat, di mana vesikel yang masuk ke dalam stratum corneum membawa serta molekul obat ke dalam kulit. Dalam hal ini, diduga bahwa transversam berpenetrasi karena gradien hidrasi transdermal, di mana hal tersebut merupakan kondisi yang normal di dalam kulit. Kemudian, karena adanya gradien hidrasi transdermal, dapat melintasi epidermis dan masuk ke dalam lapisan yang lebih dalam, atau bahkan sampai sirkulasi sistemik. Hidrasi atau tekanan osmosis terlibat dalam transport transversams di dalam stratum corneum. Kemudian, yang kedua, transversam bertindak sebagai penetration enhancer, di mana akan merusak lipid intraseluler dari stratum corneum dan memfasilitasi penetrasi molekul obat dan melewati stratum corneum. Nah, selanjutnya kita masuk ke mekanisme pembuatan transversam. Untuk mekanisme pembuatan transversam itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada metode vortexing sonication, kemudian yang kedua ada metode evaporation sonication. Untuk metode yang pertama itu merupakan campuran lipid yang meliputi fosfatidilkolin, EA, dan agen terapeutik yang dicampur ke dalam baper fosfat. Kemudian divortex sehingga akan membentuk suspensi seperti susu. Suspensi disonikasi, kemudian diekstrusi melalui membran polikarbonat. Kemudian untuk metode yang kedua yaitu metode evaporation sonication. Metode ini meliputi pelarutan dari fosfatidilkolin dan EA di dalam campuran kloroform dan metanol dengan perbandingan 2:1. Kemudian diikuti dengan pengangkatan solvent organik dengan menggunakan evaporasi rotari di bawah tekanan. Film yang terdeposit dihidrasi dengan larutan agen terapeutik pada fase aqueous yang sesuai, kemudian diputar selama 1 jam pada suhu ruang. Selanjutnya, vesikel yang dihasilkan akan dibiarkan mengembang selama 2 jam pada suhu ruang. Kemudian diikuti dengan 30 menit sonikasi di dalam wadah sonikasi dengan tujuan untuk menurunkan volume. Ekstruksi dari vesikel kemudian terjadi melalui membran polikarbonat 450 dan 220 nanometer. Kemudian vesikel yang dihasilkan akan disimpan pada suhu ruang 40 derajat Celcius. Materi selanjutnya aplikasi transversom meliputi 4 bagian. Yang pertama penghantaran insulin, yang kedua penghantaran protein dan peptida, yang ketiga penghantaran enzim, dan yang keempat penghantaran untuk obat herbal. Yang pertama penghantaran insulin. Transversom dapat digunakan untuk menghantarkan obat berbobot molekul besar seperti insulin. Insulin umumnya diberikan melalui rute subkutan, di mana hal ini biasanya tidak terlalu menyenangkan bagi pasien.
Transfersulin yang diaplikasikan ke kulit dapat menunjukkan efek hipoglikemik setelah 90-180 menit, tergantung dari komposisi pembawa spesifiknya. Selanjutnya, penghantaran protein dan peptida. Protein dan peptida umumnya mempunyai bobot molekul yang besar dan bersifat hidrofilik, sehingga sulit sekali untuk bisa berpenetrasi ke dalam sirkulasi sistemik. Ketika diberikan secara oral, akan terdegradasi ke dalam saluran gastrointestinal. Oleh karena itu, peptida dan protein sering diberikan melalui injeksi. Bioavailabilitas dari transfersom mirip dengan yang dihasilkan dari injeksi subkutan serum albumin manusia atau GAP. Janssen protein yang dienkapsulasi ke dalam transfersom menunjukkan keefektifan dalam menghasilkan respon imun ketika dihantarkan melalui rute transdermal. Selanjutnya ada penghantaran NSAID. NSAID umumnya memiliki efek samping pada saluran gastrointestinal. Selain itu, ketika diberikan per oral, data farmakokinetik menunjukkan absorpsi natrium diklofenak 100%. Tetapi karena metabolisme lintas pertama hanya 50%, dosis yang terabsorpsi secara sistemik. Untuk mengatasi masalah ini, dikembangkan sistem penghantaran transfersom. Ketoprofen di dalam transfersom mendapatkan persetujuan untuk diedarkan di pasar Swiss Regulatory Agency atau Swiss Medis pada tahun 2007. Merek dagang dari ketoprofen tersebut adalah Deractin. Terakhir ada penghantaran untuk obat herbal. Ekstrak kurkumin yang dimasukkan ke dalam transfersom dan dibuat sediaan krim memiliki efikasi yang lebih tinggi dibandingkan kurkumin yang dimasukkan ke dalam liposom konvensional ataupun netosom. Ekstrak kurkuma yang dimasukkan ke dalam vesikel nano akan memperbaiki penetrasi ke dalam kulit, di mana akan dihasilkan perbaikan pada kulit seperti hidrasi kulit dan kandungan sebum yang meningkat. Itulah tadi presentasi yang disampaikan oleh teman saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.